Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Amin. Semua sehat ya? Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk renungan firman Tuhan pagi ini. Tema renungan sekolah minggu kita hari ini adalah Hari Pentakosta. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Karya ulang sekali lagi ya. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu? Oke, dikasih tanda dulu ya. Bagus. Adik-adik, Hari Pentakosta adalah salah satu hari raya yang diperingati oleh umat Kristiani. Sebentar kita akan pelajari apa itu Hari Pentakosta. Sebelumnya, mohon adik-adik baca dulu ayat Alkitab di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, Karya juga minta tolong sama adik-adik nih untuk nonton video animasi yang Karya sudah berikan. Karya ulang ya. Karya minta tolong nih sama kalian nih untuk baca kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Habis itu adik-adik nonton video. Nanti kalau sudah kita balik lagi ke rekaman suara Karoy. Oke? Nah, sudah dibaca dan ditonton videonya? Oke, sekarang Karoy akan sharing pada adik-adik apa itu Hari Pentakosta. Oke, Hari Pentakosta adalah hari di mana peristiwa tercurahnya Roh Kudus kepada para murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem, di salah satu ruangan besar. Diawali dengan munculnya lidah-lidah api yang hinggap pada mereka. Lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Hari Pentakosta ini terjadi pada hari ke-50 setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat salah satu pesan yang disampaikan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga? Ayo, kan minggu lalu sudah dipelajari. Masih ingat enggak? Ya, keren. Hebat adik-adik. Salah satu pesan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus sebagai roh penolong. Jadi, hari Pentakosta merupakan hari penggenapan atas janji atau pesan Tuhan Yesus. Nah, kalau Roh Kudus itu apa? Masih ingat nggak? Ya, benar. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hati orang percaya dan yang beriman kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia untuk menuntun kita hidup sejalan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi, adik-adik, Roh Kudus datang dan hadir dari hasil iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dapat berkata-kata dengan bahasa lain dan mempunyai buah-buah roh dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, kita sebagai orang percaya selalu rindu hidup kita dipenuhi dan disertai oleh Roh Kudus. Untuk itu, setiap saat kita harus memohon kepada Tuhan dalam setiap doa yang kita panjatkan. Kita memohon agar Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita. Oke? Nah, ayat terakhir nih. Yuk kita buka Alkitabnya sekali lagi ya.
Kita buka kitab Yohanes 14 ayat 16. Sekali lagi, kita buka kitab Yohanes 14 ayat 16. Udah ketemu belum? Kalau sudah, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik semua, ayat ini boleh kalian hafalkan, supaya ayat ini boleh hidup dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Demikian firman Tuhan kita minggu ini. Semoga adik-adik di rumah selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu berdoa, memohon Roh Kudus hadir dalam hidup kita dan menyertai setiap apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita lakukan. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu baca firman Tuhan dan mengucap syukur atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.